Sidang lanjutan paripurna ke-18 dengan agenda penyampaian pandangan umum 9 fraksi terhadap penjelasan Gubernur Sumatera Selatan tentang rancangan peraturan daerah terkait perubahan APBD Sumsel tahun anggaran 2016, Kamis 25 Agustus 2016. Sekolah saya cabut dan rapat paripurna ke-18 pembicaraan tingkat pertama dilanjutkan dan terbuka untuk umum. Dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Ishak Meki, para Wakil Ketua DPRD Sumsel, dan para anggota Dewan. Pandangan umum dari setiap fraksi berisikan tanggapan, kritik maupun saran, antara lain terkait Build Operate Transfer atau BOT terhadap pengembangan lahan eks Rumah Sakit Erna di Bahar dengan pengembangan PT Praja Adikarya Utama dan kerjasama BOT pembangunan kawasan pasar modern, Pasar Cinde dengan pengembang PT Magna Beitum. Selain itu, saran yang diberikan fraksi PDIP antara lain terkait penundaan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi, kesadaran wajib pajak harus ditingkatkan, dan membayar retribusi daerah, agar terbentuk efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan yang harus terus ditingkatkan dan dijaga. Kemudian penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi, pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pungutan pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan layanan tetap harus ditingkatkan dan dijaga. Terkait dengan estimasi naiknya pendapatan asli daerah yang ditetapkan oleh pihak eksekutif, fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang positif terhadap hal tersebut. Perubahan APBD tahun 2016 sangatlah penting guna keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Terkait nota kesepakatan yang disampaikan pada sidang sebelumnya, menurut fraksi Demokrat, indikator kinerja masih bersifat makro dan belum menjelaskan tentang keterkaitan kinerja per SKPD. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan langkah dan upaya apa yang telah disiapkan serta yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sejauh mana pemerintah provinsi di tahun 2016 ini telah mengutamakan dan memaksimalkan sektor-sektor unggulan Sumatera Selatan seperti sektor pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan, dan perikanan, serta perdagangan untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Mohon penjelasan. Hadirin rapat paripurna yang mulia, penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 ini sangatlah penting guna keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini terkait dengan pencapaian target-target dan indikator yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan. Fraksi Demokrat juga melihat dalam buku nota keuangan perubahan APBD 2016 yang disampaikan, indikator kinerja masih bersifat makro, serta belum menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan dengan kinerja per SKPD atau sektoral. Hal senada disampaikan fraksi Golkar, memberikan dukungan terkait kebijakan Pemprov Sumsel, khususnya komitmen yang berhubungan dengan pembangunan sarana prasarana dasar, pendidikan, kesehatan, dan program lainnya, yang dampaknya tidak hanya meringankan beban hidup masyarakat, namun secara jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Fraksi Partai Golkar mendukung kebijakan umum anggaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya yang berkaitan dengan komitmen terhadap beberapa program pembangunan sarana prasarana dasar, pendidikan, kesehatan, serta program lainnya yang dampaknya tidak saja akan meringankan beban hidup masyarakat, akan tetapi dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
Hasil dari pandangan umum yang disampaikan 9 fraksi dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 untuk dibawa ke dalam rapat pembahasan selanjutnya. Mega Dwi Handayani, Gusti Putu Sumertayasa, Sriwijaya TV.